Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia, anugerah Tuhan yang dilimpahkan untuk kita, sehingga kita pada saat malam hari ini dapat menyelenggarakan persekutuan doa yang ke-7. Persekutuan doa pada malam hari ini dengan tema, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, yang terdapat di dalam bacaan Alkitab Lukas 23 ayat 46. Malam saat ini kita akan mulai ibadah kita. Kita ambil waktu sejenak, kita hening, kita bersaat teduh bersama. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur karena di waktu-waktu saat ini banyak orang yang khawatir, banyak orang yang takut untuk menghadapi saat-saat yang menakutkan seperti ini. Kita bersyukur karena kita boleh diberi waktu dan kesempatan untuk senantiasa bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan pujian kita, PKJ nomor 298, Angkatlah Gita Baru, dinyanyikan berulang-ulang 5 kali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
ibadah kita pada malam hari ini, kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Gunawan Anggono Samekto. Waktu kami persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama tundukkan hati di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami datang kembali mengucapkan syukur dan terima kasih. Di tengah-tengah kami boleh bersama-sama merefleksikan masa-masa Prapaskah secara khusus melalui persekutuan doa di masa yang ketujuh ini. Kiranya Tuhan urapi kami dengan kasih-Mu secara khusus di tengah kami akan merenungkan sabda Tuhan. Kami menyatukan hati dan bersepakat di dalam keluarga untuk mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan ini dengan setia. Bersabdalah kepada kami, Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan dan kebenaran. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami dilayakkan untuk tidak hanya mendengarkan, melainkan juga berkata-kata dan melakukan sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur karena kita sebagai umat kesayangannya, kita telah ditebus, kita telah diselamatkan dari belenggu dosa. Kita punya Allah yang sungguh mengasihi kita. Dia telah menyelamatkan, Dia telah menebus, dan kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita punya jaminan hidup kekal, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita akan pujikan pujian PKJ nomor 303. Kami akan pergi kepada siapa? Dinyanyikan berulang-ulang 5 kali. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu,
percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gunawan Anggono Samekto. Waktu kami persilakan. Saudara-saudara, firman Tuhan di persekutuan doa ke-7 masa Paskah ini akan kita dengarkan dari Lukas 23 ayat yang ke-46 yang beginilah sabda Tuhan untuk kita semuanya. Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berkata dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Hosiana. Saudara-saudara, tema kita hari ini di persekutuan doa ke-7 di masa Paskah, yakni ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jadi ini menjadi sebuah perkataan Yesus di kayu salib yang terakhir. Dari pertama bagaimana Yesus mengampuni, lalu kemudian persekutuan doa kedua sampai dengan yang ke-7 saat ini, saudara. Kita diajak untuk menghayati satu perkataan Yesus tentang bagaimana ia menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa. Jadi apa yang ada di dalam benak saudara ketika saya menyebut kata nyawa? Saya percaya ketika saudara dan saya bersama-sama mendengarkan satu kata tentang nyawa. Nyawa itu berarti jiwa. Nyawa itu berarti soal hidup dan soal mati. Di mana kita akan mati, kapan kita akan mati, dan bagaimana kita akan mati, dengan cara apa kita akan mati. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudara, kita melihat nyawa itu sama dengan jiwa. Nyawa itu adalah roh. Nyawa itu berarti semangat untuk memberi hidup kepada ragawi. Apakah itu berlaku bagi manusia, bagi binatang, ataupun juga bagi tumbuh-tumbuhan. Artinya bahwa semua makhluk hidup itu dia bernyawa. Dan mati, saudara-saudara, itu berarti tidak bernyawa. Dan itu juga berarti bahwa ketika mati ada keterpisahan antara jiwa dari raganya. Pertanyaan menjadi muncul sekarang bagi kita semuanya, apa yang sudah kita lakukan kala kita masih bernyawa? Dan sedikit orang yang menggumuli akan hal tersebut. Seakan-akan bahwa hidup yang dijalani itu adalah hidup yang memang pragmatis, hidup yang sesuka dia sendiri dia bisa lakukan itu. Tanpa melihat arah bagaimana hidup yang sebenarnya harus mereka jalani. Bahkan ada orang yang justru tidak menyayangi nyawanya. Sehingga banyak di antara mereka yang lalu kemudian menempuh jalan yang sangat berbahaya. Sampai kepada keberanian untuk mencabut nyawanya sendiri melalui bunuh diri.
Nah, walaupun manusia mempunyai nyawa, saudara, tetapi manusia sama sekali tidak berkuasa atas nyawa itu. Manusia itu memiliki nafas dan bahkan menerima nafas kehidupan itu bukan dari dirinya, melainkan dari Allah. Dan pada suatu saat nanti pasti di dalam hidupnya, ia pun juga akan diambil nyawa itu oleh yang berkuasa, yakni Allah sendiri. Dan itulah mengapa betapa berharganya nyawa bagi hidup manusia. Dan ketika manusia memperjuangkan agar nyawa itu tetap melekat di dalam dirinya, itulah mengapa Tuhan melihat betapa berharganya nyawa manusia di mata Tuhan. Sehingga melalui Sang Kristus Yesuslah ia mengganti nyawa melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Jadi apa yang dilakukan Yesus sebagai bentuk sebuah penghargaan dan nilai yang sangat tinggi terhadap nyawa manusia. Karena dosa, manusia kehilangan segalanya. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam bacaan kita saat ini merupakan satu perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib. Yesus berkata dengan suara nyaring di sana saat dirinya tergantung di kayu salib sebelum ia melepaskan nyawanya. Pertanyaan kemudian muncul, mengapa ia berseru dengan suara yang nyaring? Karena di beberapa Injil sinoptik, saudara, kita melihat sesungguhnya ia bisa saja berseru dengan suara yang biasa saja kepada Sang Bapa. Toh ketika Yesus berseru dengan pelan-pelan, berseru dengan suara yang lambat, ia pun pasti akan didengarkan oleh Sang Bapa. Tetapi mengapa di dalam bacaan kita tadi, lalu Yohanes menuliskan, Yesus justru berseru dengan suara yang nyaring. Di beberapa Injil sinoptik juga di sana dikatakan dengan kata yang lain yang disebut dengan kata sudah genap. Artinya sudah genap dengan suara yang nyaring ini memiliki makna yang sama akan sebuah kesempurnaan misi Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi ia tidak sedang berbisik tentang kematian yang ia terima. Dan hal ini memberikan sebuah pesan penting akan tugas yang telah ia selesaikan dalam sebuah kemenangan akan maut. Bagaimana ia telah berjuang perang terhadap sebuah ketidakadilan yang dialami pada saat itu. Sehingga melalui peristiwa salib, perlawanan Yesus bukan dengan cara-cara yang bersifat fisik. Bukan dengan kekerasan. Melainkan kesempurnaan atas jalan damai yang ia tawarkan kepada dunia melalui misi Sang Bapa di surga. Kristus menghadapi kematiannya dengan menyerukan satu firman Tuhan. Ia mengajak sebuah pesan untuk murid-muridnya agar selalu mengingat bagaimana firman Tuhan saat menghadapi kesulitan. Bagaimana firman Tuhan saat menghadapi kematian sekalipun. Yesus meninggalkan dengan satu doa di bibirnya. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tentu doa yang terus diajarkan oleh
ibu-ibu orang Yahudi pada saat itu kepada anak-anaknya, yang terus didengungkan di telinganya tentang bagaimana sebuah ucapan sang Bapa ini kepada Yesus. Dari seorang Maria yang terus diajarkan agar apa yang dibawa di dalam doa itu melekat di dalam diri Yesus. Ya Bapa, yang ia serukan. Karena Yesus merasa ditinggal oleh sang Bapa di dalam derita dan kesendiriannya. Dan ia pun menyebut kembali ya Bapa, dengan maksud bahwa penderitaan jiwanya yang mengerikan itu ia jalani sebagai tugas yang diberikan oleh sang Bapa. Bahkan ia memanggil Bapa kepada Allah, sebab menunjuk sebuah kedekatan dan menempatkan dirinya sebagai anak Allah. Dan sebutan itu, saudara, sang Bapa, supaya melalui dia saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi sebuah kalimat yang tentunya tidak sekedar menunjukkan sebuah kedekatan saja, tetapi juga keberadaan bagaimana melalui Yesus kehidupan kita memperoleh sebuah harapan kembali. Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan sang Bapa. Jadi bukan berarti dengan ia menyerahkan nyawa kepada sang Bapa ini berakhir sudah segala-galanya. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada sang Bapa, selesailah sudah segala-galanya. Bagaimana eksistensi Yesus itu berakhir. Kehidupan dirinya lalu kemudian kosong kembali. Menyerahkan, saudara. Menyerahkan itu berarti menitipkan. Yang suatu saat akan kembali lagi. Jadi ini sama seperti ketika saudara menitipkan uang di bank. Yang suatu saat nanti ketika kita percaya dengan bank itu, uang tersebut akan kita ambil kembali. Nyawa Yesus yang diserahkan kepada Bapanya ini suatu saat akan kembali di dalam keberadaan Yesus bersama dengan sang Bapa. Hal ini menegaskan, saudara, sebuah tugas perutusan akan misi Allah bagi dunia yang ia telah selesaikan dengan sempurna. Jadi kematian Yesus itu bukan sebuah konsekuensi atas kesalahan dia. Kematian Yesus itu bukan sebuah resiko karena penderitaannya, melainkan karena misi sang Bapa atas dunia, walau harus melalui kematian Kristus. Karena kasihnya yang besar atas dunia ini. Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan, saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya melalui derita dan pergumulan manusia akan dosa yang manusia lakukan, Allah turut bekerja menuntun demi kebaikan manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tentu seruan Yesus di kayu salib ini, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ini memberikan sebuah pesan penting kepada kita di persekutuan doa ke-7 masa Paskah saat ini. Artinya, sebuah totalitas atas segala hidup
dan mati kita kepada Tuhan. Jadi dalam setiap penderitaan yang kita alami, baik dalam kesusahan hidup, sakit yang tidak kunjung sembuh, hingga melalui peristiwa kematian sekalipun, kita diajak untuk tetap setia kepada Kristus. Walau hati kita kadangkala hancur, saudara, tidak sedikit mengalami putus asa hingga menganggap Tuhan telah meninggalkan kita. Tentunya tidak membawa kita untuk tergoda, menyerahkan diri kita kepada manusia, menyerahkan diri kita kepada kuasa-kuasa yang lain. Jadi penyerahan nyawa Yesus di kayu salib ini mengajak kita sekali lagi untuk selalu setia menyerahkan diri. Bahkan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mengapa ini menjadi penting bagi kita? Sebab hanya Dia yang sanggup menyelamatkan kita. Baik saat kita ada di dunia ini, maupun kelak ketika kita mengalami kematian. Bahwa hidup ini memang tidak selamanya gelap. Ada saat di mana kita akan menikmati siang, saudara. Tetapi jika saat ini kegelapan sedang menguasai hati kita, menguasai keluarga kita, kegelapan menguasai pekerjaan kita, pelayanan kita, jalani semua itu bersama dengan Yesus. Jadi seruan ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, mengajak kita untuk melakukan totalitas diri kepada Sang Bapa. Ia yang akan menyelesaikan semua apa yang kita gumuli. Jadi di tengah-tengah gelap yang kita hadapi, selalu ada terang Allah yang menyertai melalui kasih Kristus di dalam kematiannya. Kiranya Tuhan memberikan pengharapan kepada kita untuk kita menghayati bagaimana kematian Kristus sebagai sebuah wujud totalitas hidupnya kepada Sang Bapa, dan kita pun diajak untuk memiliki totalitas hidup kita kepada kasih Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Baiklah kita senantiasa mempelajari, mengingat, dan melakukan apa yang telah difirmankan Tuhan, agar kita mampu menghadapi dunia ini dan menjaga kekudusan hidup kita. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan pujikan pujian ke dalam tangan Bapa, dinyanyikan berulang-ulang 5 kali. Ke dalam tangan
ke dalam tangan Bapa kita serahkan hidup kita. Karena kita tahu, kita percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka damai sejahtera akan melingkupi hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Gunawan Anggono Samekto. Waktu kami persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang menjadi sumber kehidupan, sumber kebenaran, sumber cinta kasih, sumber eksistensi, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik di mana kita boleh bersama-sama merefleksikan akan kasih Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Kiranya melalui persekutuan doa saat ini kami dimampukan untuk semakin memiliki pengharapan kami kepada Tuhan. Terlebih di tengah-tengah iman percaya kami kepadamu, kiranya kami terus memiliki ketenangan, damai sejahtera di dalam meletakkan semua persoalan hidup kami kepada Tuhan. Dan kiranya ajarkan kami untuk senantiasa percaya bahwa segala rancangan Tuhan atas hidup kami ini adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Sehingga kami dimampukan untuk semakin berserah diri dengan totalitas kami seperti totalitas Kristus kepada Sang Bapa di dalam menyerahkan segala nyawanya. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi setiap persekutuan-persekutuan kami yang terus kami lakukan hingga detik ini di masa-masa pandemi COVID-19. Tentunya persekutuan ini menjadi semakin menguatkan kami untuk meletakkan bagaimana keluarga menjadi tempat yang terus bertumbuh dalam semaian kasih Tuhan. Dan kami bersyukur atas semuanya ini, kiranya melalui persekutuan doa ini kami dimampukan untuk dapat menghadapi situasi sesulit apapun, segelap apapun di dalam terang kasih-Mu. Karena Engkau yang telah menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa, Engkau pula yang telah menjaminkan segala hidup kami di dalam kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkati bagaimana kami terus berupaya untuk mewujudkan kehidupan yang menjadi semakin baik di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan secara khusus bagi gereja-Mu di tempat ini, GKJ Sragen. Kiranya kami bersama-sama semakin menghayati bagaimana masa Paskah ini menjadi masa di mana kasih Tuhan nyata di dalam hidup kami melalui penderitaan hingga kepada kematian dan kebangkitan. Tuhan yang penuh kasih, di tengah-tengah sukacita kami ini pun kami juga berdoa bagi setiap pergumulan di sekitar kami. Kiranya Tuhan berkati bagaimana pergumulan-pergumulan dunia ini. Di tengah ancaman pandemi COVID-19, di tengah-tengah setiap upaya untuk berjuang meletakkan kembali keutuhan ciptaan, Tuhan berkati dunia ini. Tuhan berkati bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati kota Sragen secara khusus, sehingga kami boleh merasakan kemurahan Allah melalui keberadaan kami, tanggung jawab kami masing-masing sebagai bagian di dalamnya. Kami menyerahkan persekutuan doa ini di dalam kasih kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memetik berkat Tuhan melalui setiap masa-masa persekutuan doa yang kami lewati. Dan kami serahkan semua ini, kami akhiri persekutuan doa ini hanya di dalam belas kasih Tuhan yang kami imani melalui Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan telah menerangi hidup kita dengan kasih-Nya. Hendaki kita juga menjadi terang di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dan di kehidupan kita. Karena kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita. Di dunia gelap, PKJ 301, kita nyanyikan berulang-ulang 5 kali. Di dunia gelap
yang tak padam lagi, tak padam lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi di dunia gelap. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan berakhirnya pujian ini, maka berakhirlah persekutuan doa yang ketujuh pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.